Sirungi seliramu tumaking sirna ojo tangi nggonmu kule awas jongetor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi para sahabat album misteri. Semoga Anda semua dalam kondisi sehat dan bahagia. Kami juga berharap semoga hari ini akan lebih baik dari hari kemarin. Dalam video kali ini, kami mengangkat cerita bersambung KKN di Desa Terkutuk, episode ketiga kiriman Mas Prima SP Fardana. Dalam video bergenre misteri horor ini, kisah yang disuguhkan mengeksplorasi perilaku musyrik masyarakat sebuah desa terpencil yang melakukan pengabdian dan pemujaan pada setan untuk kemakmuran desanya. Namun, pengabdian itu harus ditebus dengan sebuah penderitaan berjangka panjang. Mereka harus melakukan penumbalan manusia pada setiap 10 tahun sekali. Sebaliknya, jika pelanggaran dilakukan dengan tidak melakukan penumbalan tersebut, maka sebuah teror kematian akan dialami warga desa tersebut. Bagaimana keseruan ceritanya? Silahkan menikmati video yang kami sajikan ini tanpa skip, sehingga merasakan alur kisahnya yang mencekam, menegangkan, dan menakutkan. Tidak hanya itu, dengan menikmati alur video ini secara lengkap, maka sebuah pesan positif yang tersisip dalam alur cerita dapat digunakan sebagai inspirasi untuk menjalani kehidupan yang kian tidak pasti ini. Dan, selamat menonton. Setelah melakukan ritual pembatalan perjanjian sesat dengan dunia kegelapan, kami berlima bersama Mbah Sumi kembali ke desa Sukmojoyo. Langkah kami terasa berat, seolah membawa beban tak kasat mata dari hutan yang kami tinggalkan. Atmosfer yang tadinya mencekam kini mulai memudar, namun kekhawatiran masih menggelayut di udara seperti kabut tipis yang enggan pergi. Saat memasuki desa, kami disambut oleh wajah-wajah penuh tanya dan ketakutan. Mata mereka mengikuti setiap gerakan kami, seolah mencari tanda-tanda perubahan atau bahaya yang mungkin kami bawa. Bisikan-bisikan lirih terdengar di antara kerumunan, menciptakan gelombang keresahan yang menjalar cepat. Apa yang sebenarnya terjadi di hutan itu, hanya seorang warga dengan suara bergetar. Pertanyaan itu seolah mewakili keingintahuan dan ketakutan seluruh desa. Udara terasa semakin berat, menunggu jawaban yang mungkin tidak ingin mereka dengar. Mbah Sumi melangkah maju, sosoknya yang ringkih namun penuh wibawa menjadi pusat perhatian. Ia mengangkat tangannya, berusaha menenangkan gejolak yang mulai timbul. Kutukan lama itu telah kami batalkan, ucapnya dengan suara yang tenang namun tegas, tapi ini belum berakhir. Ada ancaman yang lebih besar yang harus kita hadapi. Kata-kata Mbah Sumi bagaikan petir di siang bolong, mengejutkan setiap orang yang mendengarnya. Warga saling berpandangan, ketakutan terpancar jelas di mata mereka. Suasana mencekam semakin terasa, seolah bayangan gelap mulai merayapi sudut-sudut desa. "Apa maksudmu Mbah Sumi?" tanya Pak Joko, salah satu sesepuh desa. Suaranya terdengar ragu, seolah takut mendengar jawaban yang akan diberikan. Keheningan yang menyesakan menyelimuti kerumunan, menunggu penjelasan yang mungkin akan mengubah nasib desa mereka. Mbah Sumi mengedarkan pandangannya, menatap satu persatu wajah yang hadir. Matanya penuh ketegasan saat ia berkata, Kepala Desa Darmo bersama beberapa warga telah merencanakan untuk membangkitkan kekuatan gelap kembali. Mereka ingin mengembalikan perjanjian pengorbanan 5 nyawa setiap 10 tahun sekali. Kata-kata itu bagaikan tombak es yang menusuk jantung setiap pendengarnya. Napas mereka tertahan, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Sosok pemimpin yang selama ini mereka hormati, ternyata menyimpan rencana sekelam malam tanpa bintang. Perjanjian ini, lanjut Mbah Sumi dengan nada berat, akan membuat seluruh warga desa terjerat hukum yang berlaku di Indonesia. Mereka berambisi menjerumuskan kita pada pelanggaran hukum yang sangat berat. Teriakan ketakutan dan kebingungan mulai pecah, memecah keheningan yang mencekam. Tangis dan ratapan terdengar dari beberapa sudut, sementara yang lain masih terpaku, tidak mampu mencerna kenyataan yang baru saja mereka dengar. Di tengah kekacauan itu, kami berlima yang baru kembali dari hutan saling berpandangan. Kami tahu bahwa perjalanan kami belum berakhir.
Justru, pertarungan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Suara Mbah Sumi kembali terdengar, membelah hiruk pikuk keresahan warga. Kami butuh bantuan kalian semua untuk melawan mereka. Ini bukan lagi tentang mitos atau legenda, tapi tentang masa depan kita, anak cucu kita, dan kelangsungan desa ini. Perlahan, warga mulai mengangguk. Meski ketakutan masih jelas terpancar, namun secercah tekad mulai terlihat di mata mereka. Mereka sadar bahwa ini adalah perjuangan hidup dan mati untuk menyelamatkan desa yang mereka cintai. Tapi bagaimana kita bisa melawan mereka, Mbah? Tanya seorang pemuda dengan suara gemetar. Mereka punya kekuatan gelap di pihak mereka. Mbah Sumi tersenyum tipis, senyum yang penuh misteri namun menenangkan. Kekuatan terbesar ada dalam persatuan kita. Selama kita bersatu dan teguh dalam keyakinan, tidak ada kekuatan gelap yang bisa mengalahkan kita. Malam itu, di bawah langit berbintang yang seolah menjadi saksi bisu, desa Sukmojoyo bersiap menghadapi badai yang akan datang. Kami tahu, pertarungan melawan kegelapan dan ambisi kotor telah dimulai. Dan kami bertekad, apapun yang terjadi, cahaya kebenaran harus menang. Malam itu, kegelapan seolah merayap masuk melalui celah-celah jendela rumah Mbah Sumi. Kami berlima duduk melingkar di ruang tengah yang remang-remang, diterangi cahaya lilin yang bergoyang-goyang, menciptakan bayangan-bayangan menari di dinding. Udara terasa berat dengan ketegangan dan kecemasan yang tak terucapkan. Mbah Sumi memulai pertemuan dengan suara pelan namun tegas, "Cucu-cucuku, kita telah menghadapi banyak bahaya, tapi yang akan kita hadapi sekarang mungkin adalah yang terberat. Kita harus bersatu dan berhati-hati." Randy yang biasanya selalu skeptis dan sinis, kini tampak berbeda. Matanya berkilat penuh tekad, suaranya mantap saat ia berbicara, "Kita perlu tahu di mana kepala desa Darmo dan yang lainnya berada saat ini. Jika kita bisa menemukan tempat mereka, kita bisa menghentikan mereka sebelum mereka melakukan sesuatu yang lebih buruk." Kata-kata Randy membuat kami semua terdiam sejenak, meresapi beratnya situasi yang kami hadapi. Farid kemudian angkat bicara, suaranya sedikit bergetar namun penuh keyakinan, "Aku telah mengenal baik seseorang yang bekerja di kantor desa. Mungkin dia bisa membantu kita untuk mendapatkan informasi tentang rencana kelompok Pak Darmo." Dina yang masih terlihat pucat dan lemah setelah pengalaman mengerikan di hutan, mencengkeram erat selimut yang membungkus tubuhnya. Dengan suara lirih, ia berkata, "Kita harus berhati-hati. Mereka pasti tahu bahwa kita akan mencoba menghentikan mereka." Matanya menyiratkan ketakutan yang dalam, seolah bayangan kejadian di hutan masih menghantuinya. Lisa mengangguk setuju, rambutnya yang panjang bergoyang pelan. "Benar," kata Dina. "Kita perlu bergerak cepat dan strategis. Jika mereka berhasil membangkitkan kekuatan gelap itu, kita semua dalam bahaya." Suaranya terdengar tegas, namun ada getaran halus yang menunjukkan kecemasannya. Mbah Sumi bangkit perlahan, tubuhnya yang renta bergerak dengan hati-hati menuju sebuah lemari tua di sudut ruangan. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan sebuah peta usang yang tampak sudah dimakan usia. Ia membentangkan peta itu di tengah lingkaran kami. "Lihat baik-baik, cucu-cucuku," ujar Mbah Sumi sambil menunjuk ke sebuah lokasi terpencil di pinggiran desa. Jarinya yang keriput menelusuri garis-garis samar di peta. Disinilah mereka biasanya melakukan ritual gelap. Tempat ini dilindungi oleh sihir kuat. Kita harus mempersiapkan diri dengan baik sebelum mendekatinya. Kami semua mendekat, mencondongkan tubuh untuk melihat lebih jelas. Lokasi yang ditunjuk Mbah Sumi tampak seperti area kosong di peta, namun entah mengapa, hanya dengan melihatnya saja sudah membuat bulu kuduk kami meremang. "Bagaimana kita bisa menembus perlindungan sihir itu, Mbah?" tanya Lisa, suaranya penuh keraguan. Mbah Sumi merogoh saku bajunya dan mengeluarkan sebuah kantung kecil. "Ini adalah campuran rempah-rempah khusus. Jika kalian mengoleskan di tubuh, kalian akan terlindung dari sebagian besar sihir hitam. Tapi ingat, ini bukan berarti kalian kebal. Tetap waspada." Randy yang tadinya tampak ragu, kini mengangguk mantap. "Kita harus membagi tugas. Farid, kau coba cari informasi dari temanmu di kantor desa. Lisa dan Dina, kalian bisa membantu Mbah Sumi mempersiapkan perlindungan tambahan. Aku dan..." Ia terdiam sejenak, "Aku akan mencoba mengawasi gerak-gerik Pak Darmo." "Jangan gegabah Randy," Mbah Sumi memperingatkan. "Darmo bukan orang sembarangan. Dia punya kekuatan yang tidak kita pahami sepenuhnya.
Malam semakin larut, dan kami terus berdiskusi, menyusun rencana demi rencana. Di luar, angin bertiup kencang, menggoyangkan pepohonan dan menciptakan suara-suara aneh yang seolah berbisik-bisik. Sesekali, kami mendengar lolongan anjing liar dari kejauhan, menambah suasana mencekam. Ketika fajar mulai menyingsing, kami telah menyepakati rencana kami. Dengan hati yang berdebar-debar namun penuh tekad, kami bersiap menghadapi hari-hari penuh bahaya yang menanti di depan. Kami tahu, nasib seluruh desa kini bergantung pada keberhasilan misi kami. Sebelum kami berpisah, Mbah Sumi memberi kami masing-masing sebuah jimat kecil. Ingat cucu-cucuku, katanya dengan suara bergetar, dalam menghadapi kegelapan, cahaya terkuat ada dalam hati yang bersih dan tekad yang kuat. Berhati-hatilah, dan selalu jaga satu sama lain. Dengan kata-kata itu terngiang di telinga, kami melangkah keluar, memasuki pagi yang diselimuti kabut tipis. Pertarungan melawan kejahatan dan kekuatan gelap telah dimulai, dan kami bertekad untuk menang, apapun taruhannya. Keesokan harinya, fajar baru saja menyingsing ketika Farid bergegas menuju kantor desa. Jantungnya berdegup kencang, takut kedatangannya akan menimbulkan kecurigaan. Ia menemui Sayuti, staf kantor desa yang dikenalnya, di sebuah sudut tersembunyi di belakang gedung. Sayuti dengan wajah pucat dan tangan gemetar, berbisik pelan, "Farid, ada yang tidak beres." Kepala Desa Darmo dan beberapa warga, mereka merencanakan sesuatu yang besar. Farid mendengarkan dengan seksama saat Sayuti melanjutkan, mereka akan melakukan ritual besar di malam purnama berikutnya, 3 hari dari sekarang. Saya tidak tahu detailnya, tapi ada sesuatu yang sangat aneh dengan persiapan mereka. Mereka membawa banyak barang aneh ke tempat itu seperti lilin hitam, tulang belulang, dan seember darah. "Farid, aku takut." Mendengar informasi ini, bulu kuduk Farid meremang. Ia bergegas kembali ke tempat kami berkumpul, pikirannya berkecamuk dengan berbagai kemungkinan mengerikan yang mungkin terjadi. Saat Farid menyampaikan berita ini, suasana di antara kami menjadi semakin tegang. Kami saling pandang, menyadari bahwa waktu kami semakin sempit. Mbah Sumi dengan wajah serius, memimpin diskusi untuk merencanakan langkah selanjutnya. "Kita harus bertindak cepat dan hati-hati," ujar Mbah Sumi. "Ritual ini bisa membawa malapetaka bagi seluruh desa jika kita gagal menghentikannya." Setelah perdebatan panjang, kami memutuskan untuk membagi tugas. Farid dan Dina akan memantau pergerakan di sekitar tempat ritual. Mereka akan bersembunyi di balik pepohonan dan semak-semak untuk mengamati aktivitas mencurigakan. Randy dan Lisa dengan bantuan jimat khusus dari Mbah Sumi, akan mencari cara untuk mengacaukan perlindungan sihir di tempat itu. Sementara itu, aku dan Mbah Sumi akan tinggal di pondok tua di pinggir desa, mempersiapkan alat-alat pelindung dan jimat. Tangan-tangan keriput Mbah Sumi dengan cekatan meracik ramuan dan membuat ukiran-ukiran mistis pada kayu dan batu, sementara aku membantu sebisaku, meski seringkali merasa tidak yakin dengan apa yang kulakukan. Malam menjelang, dan ketegangan semakin terasa mencekik. Kami berkumpul untuk terakhir kalinya sebelum menjalankan rencana. Wajah-wajah kami pucat, campuran antara ketakutan dan tekad. Kami tahu bahwa kami tidak hanya melawan manusia, tapi juga kekuatan gelap yang jauh melampaui pemahaman kami. Sebelum kami berpisah, Mbah Sumi menatap kami satu persatu dengan matanya yang tua namun tajam. "Ingat cucu-cucuku," katanya dengan suara serak, "kekuatan terbesar ada dalam kesatuan dan keberanian kalian. Apapun yang terjadi, jangan biarkan ketakutan menguasai hati kalian. Kita punya tanggung jawab untuk menyelamatkan desa ini, apapun taruhannya." Dengan kata-kata itu terngiang di telinga, kami melangkah keluar ke dalam kegelapan malam. Angin dingin berhembus, membawa aroma ketakutan dan ancaman. Di kejauhan, kami bisa mendengar lolongan anjing dan suara-suara aneh yang tidak kami kenali. Pertarungan melawan kejahatan dan kekuatan gelap telah dimulai, dan nasib seluruh desa kini berada di pundak kami. 2 hari berlalu bagai mimpi buruk yang tak kunjung usai. Kegelisahan menggerogoti kami, namun tekad kami semakin membulat. Fajar hari ketiga menyingsing dengan kabut tipis yang menyelimuti desa, seolah alam pun turut menyembunyikan rencana kami. Farid dan Dina bersembunyi di balik rimbunnya pepohonan. Mereka mulai memantau area ritual dari jauh. Teropong di tangan mereka gemetar saat mereka menyaksikan pemandangan yang mencekam. Kepala Desa Darmo, dikelilingi beberapa warga yang bermuka pucat,
tampak sibuk mempersiapkan sebuah altar batu. Bau dupa yang aneh dan menyengat tercium samar-samar, terbawa angin. Mereka membawa peti-peti aneh, bisik Dina, suaranya bergetar. Dan, astaga, apakah itu darah? Farid menelan ludah dengan susah payah, jantungnya berdegup kencang. Mereka sangat serius dengan ini, jauh lebih serius dari yang mereka bayangkan. Dina menoleh ke arah Farid, matanya menyiratkan ketakutan yang dalam. Kita harus segera bertindak, bisiknya lirih. Jika tidak, entah apa yang akan terjadi pada desa ini. Farid mengangguk setuju, tangannya menggenggam erat jimat pemberian Mbah Sumi. Sementara itu, tak jauh dari sana, Randy dan Lisa bergerak dengan hati-hati di sekeliling area ritual. Mereka merasakan energi aneh yang seolah menekan dari segala arah, membuat napas mereka sesak. Setelah berjam-jam mencari, mereka akhirnya menemukan sumber energi tersebut. Lihat, bisik Randy, menunjuk ke arah 4 batu berukir yang tersebar di sekeliling area. 4 titik itu. Pasti itu sumber perlindungan sihirnya. Lisa mengangguk, matanya menyipit mengamati ukiran-ukiran aneh pada batu tersebut. Randy menarik Lisa mendekat, suaranya nyaris tak terdengar. Kita harus melakukannya serentak, ujarnya. Jika kita bisa menghancurkan 4 titik itu pada saat yang sama, kita punya kesempatan untuk mengacaukan rencana mereka. Lisa mengangguk setuju, tangannya menggenggam erat jimat pemberian Mbah Sumi. Di pondok tua di pinggir desa, Mbah Sumi dan aku sibuk mempersiapkan perlengkapan terakhir. Tangan-tangan keriput Mbah Sumi dengan cekatan meracik ramuan dalam mangkuk kayu, sementara aku menggantungkan jimat-jimat pelindung di sekeliling ruangan. Ingat Ara, kata Mbah Sumi, suaranya serak namun penuh keyakinan. Kekuatan dalam dirimu adalah senjata terkuatmu. Jangan pernah ragu untuk menggunakannya. Matanya yang tua menatapku dalam-dalam, seolah menyalurkan kekuatan dan kebijaksanaan. Malam mulai turun, membawa kegelapan yang seolah lebih pekat dari biasanya. Kami berkumpul untuk terakhir kalinya sebelum melancarkan rencana kami. Wajah-wajah tegang saling berpandangan, menyadari bahwa malam ini mungkin akan menjadi pertarungan terberat yang pernah kami hadapi. Dengan tekad yang membara dan doa yang terucap lirih, kami melangkah keluar, siap menghadapi kekuatan gelap yang mengancam desa kami. Malam purnama akhirnya tiba, membawa serta kegelapan yang seolah lebih pekat dari biasanya. Bulan yang bulat sempurna mengintip dari balik awan-awan tipis, seakan enggan menyaksikan apa yang akan terjadi malam ini. Angin dingin berhembus, membawa aroma ketakutan dan ancaman yang tak terucapkan. Kami berkumpul untuk terakhir kalinya di pondok tua Mbah Sumi. Farid dan Dina baru saja kembali dari pengawasan mereka, wajah mereka pucat dan tegang. Mereka sudah mulai berkumpul, lapor Farid dengan suara bergetar. Kepala Desa Darmo, dia membawa sesuatu yang terbungkus kain hitam. Aku tidak tahu apa itu, tapi rasanya sangat jahat. Dina menambahkan dengan suara lirih, kami berhasil memastikan posisi 4 titik sihir. Mereka tersembunyi dengan baik, tapi kami yakin itu tempatnya. Ia kemudian menggambar peta kasar di tanah, menandai lokasi titik-titik tersebut. Mbah Sumi mengangguk perlahan, matanya yang tua menyiratkan kekhawatiran mendalam. Baiklah, cucu-cucuku. Inilah saatnya. Kita harus bergerak sekarang atau tidak sama sekali. Kami membagi diri menjadi 4 kelompok, Mbah Sumi dengan Lisa, Randy dengan Dina, Farid dengan aku sendiri. Masing-masing dari kami menerima kantung kecil berisi ramuan dan jimat dari Mbah Sumi. Ingat, kata Mbah Sumi dengan suara serak, jimat ini akan melindungi kalian, tapi kekuatan terbesar ada dalam hati kalian. Jangan biarkan ketakutan menguasai diri kalian. Dengan hati berdebar, kami melangkah keluar ke dalam kegelapan malam. Kami bergerak perlahan, berhati-hati agar tidak menimbulkan suara. Setiap gemerisik dedaunan membuat kami terlonjak, setiap bayangan seolah menyembunyikan ancaman. Di kejauhan, lolongan anjing liar terdengar, panjang dan menyeramkan. Suara itu seolah menjadi pertanda buruk, yang membuat bulu kuduk kami meremang. Aku bisa merasakan ketegangan di udara, seolah-olah seluruh alam menahan napas, menunggu sesuatu yang besar dan mengerikan akan terjadi. Semakin kami mendekati tempat ritual, semakin kuat aura kegelapan yang kami rasakan. Udara terasa berat dan mencekik, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencengkeram leher kami. Aku bisa melihat teman-temanku berkeringat dingin, mata mereka liar menatap sekeliling dengan waspada. Akhirnya, kami tiba di tepi area ritual.
Dari balik semak-semak, kami bisa melihat kepala desa Darmo dan pengikutnya. Mereka berdiri mengelilingi sebuah altar batu, cahaya obor dan lilin hitam menciptakan bayangan-bayangan yang menari-nari di wajah mereka yang tegang. Kepala desa Darmo berdiri di tengah lingkaran, tangannya memegang sebuah bungkusan hitam. Bibirnya bergerak-gerak, mengucapkan kata-kata dalam bahasa yang tak kami kenali. Udara di sekitar mereka seolah bergetar, menciptakan distorsi warna yang membuat mata sakit jika menatapnya terlalu lama. Kita harus melakukannya sekarang, bisik Farid, suaranya nyaris tak terdengar. Kalau tidak, semuanya akan terlambat. Kami saling pandang, menguatkan tekad satu sama lain dengan anggukan singkat. Dengan hati-hati, kami berpencar menuju titik-titik sihir yang telah ditentukan. Setiap langkah terasa berat, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang berusaha menahan kami. Aku bisa merasakan energi magis yang kuat di sekitarku, begitu kuat hingga membuatku mual. Saat aku tiba di titik yang ditugaskan padaku, aku bisa melihat sebuah batu berukir aneh di tanah. Ukiran-ukiran itu seolah bergerak-gerak dalam cahaya remang-remang, menciptakan ilusi yang membuat kepalaku pusing. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan ramuan dan jimat dari kantung yang diberikan Mbah Sumi. Tepat saat aku hendak meletakkan ramuan dan jimat di atas batu tersebut, aku mendengar suara geraman rendah dari belakangku. Jantungku seolah berhenti berdetak. Perlahan, aku menoleh, dan apa yang kulihat membuat darahku seolah membeku. Sepasang mata merah menyala menatapku dari kegelapan, dan aku tahu bahwa pertarungan yang sesungguhnya akan dimulai. Tepat saat bulan purnama mencapai puncaknya, udara seolah bergetar dengan energi magis yang mencekam. Kami, dengan gerakan yang telah dilatih berulang kali, serentak menghancurkan titik-titik sihir. Suara ledakan kecil memecah keheningan malam, diikuti oleh cahaya kebiruan yang menyebar seperti gelombang. Seketika itu juga, raungan marah terdengar dari segala penjuru. Suara-suara itu bukan berasal dari dunia manusia, melainkan jeritan makhluk-makhluk gelap yang merasa terganggu. Udara di sekitar kami menjadi berat dan dingin, seolah-olah kegelapan itu sendiri berusaha mencekik kami. Kepala desa Darmo yang tadinya sedang memimpin ritual, tiba-tiba berhenti. Matanya melebar dengan ketakutan saat ia menyadari apa yang terjadi. Tidak. Tidak mungkin, teriaknya, suaranya pecah oleh kepanikan. Para pengikutnya mulai berlarian, berusaha menyelamatkan diri dari kekacauan yang terjadi. Namun, usaha mereka sia-sia. Perlindungan sihir yang selama ini melindungi mereka kini telah runtuh. Dari sudut-sudut gelap dan bayangan pepohonan, makhluk-makhluk mengerikan mulai bermunculan. Sosok-sosok hitam dengan mata merah menyala, cakar-cakar tajam yang siap mencabik, mulai menyerang siapa saja yang mereka temui. Jeritan ketakutan memenuhi udara malam. Beberapa pengikut kepala desa Darmo terjatuh, tersandung akar-akar pohon yang seolah hidup dan berusaha menangkap kaki mereka. Yang lain berlari pontang-panting, namun tak bisa lolos dari makhluk-makhluk kegelapan yang mengejar. Di tengah kekacauan itu, suara Mbah Sumi terdengar lantang, membelah keributan. "Arah cepat," teriaknya, matanya menatapku dengan keyakinan penuh. "Gunakan kekuatanmu." Aku menelan ludah, berusaha menenangkan detak jantungku yang menggila. Dengan perlahan, aku menutup mata, berusaha memusatkan pikiranku. Aku bisa merasakan energi yang mulai mengalir dalam diriku, seperti aliran sungai yang perlahan menjadi deras. Energi itu semakin kuat, semakin panas. Aku bisa merasakannya mengalir ke setiap sel tubuhku, memenuhi setiap inci keberadaanku. Rasanya seperti api yang membakar, namun tidak menyakitkan. Justru sebaliknya, aku merasa lebih hidup dari sebelumnya. Saat aku membuka mata, aku terkejut melihat tanganku bercahaya terang, jauh lebih terang dari sebelumnya. Cahaya itu putih keemasan, memancarkan kehangatan dan kekuatan yang bahkan membuatku sendiri takjub. Dengan tekad yang membara di dadaku, aku melangkah maju. Makhluk-makhluk kegelapan yang tadinya menyerang kini mundur, seolah takut dengan cahaya yang kupancarkan. Aku bisa melihat kepala desa Darmo dan para pengikutnya yang tersisa, wajah mereka pucat pasi dengan ketakutan. "Ini adalah akhir dari kutukan kalian," teriakku, suaraku bergema dengan kekuatan yang bahkan tidak kukenali. Tanganku terangkat, dan bola cahaya terbentuk di telapak tanganku, semakin besar dan semakin terang. Dengan satu gerakan cepat, aku melemparkan bola cahaya itu ke arah kepala desa Darmo dan para pengikutnya.
Bola cahaya itu meluncur cepat, meninggalkan jejak cahaya di udara seperti komet. Saat bola cahaya itu menghantam tanah, terjadi ledakan cahaya yang membutakan. Gelombang energi menyebar ke segala arah, menghantam makhluk-makhluk kegelapan dan menghancurkan mereka menjadi asap hitam yang menguap ke udara. Kepala Desa Darmo dan para pengikutnya terlempar mundur oleh kekuatan ledakan itu. Mereka terkapar di tanah, tubuh mereka gemetar dan mata mereka melebar dengan ketakutan yang tak terbayangkan. Sisa-sisa kekuatan jahat yang tadinya menyelimuti tempat itu kini lenyap, tersapu bersih oleh gelombang cahaya. Keheningan yang mencekam menyelimuti tempat itu setelah ledakan. Perlahan, aku menurunkan tanganku, cahaya di tubuhku mulai meredup. Aku menatap sekeliling, melihat teman-temanku yang perlahan bangkit, wajah mereka campuran antara takjub dan lega. Kami telah berhasil. Kutukan itu telah berakhir. Saat fajar mulai menyingsing, sinar mentari perlahan menerobos kabut tipis yang menyelimuti Desa Sumojoyo. Kami berdiri di tengah-tengah tempat ritual yang kini tak lebih dari puing-puing. Tanah yang tadinya dipenuhi ukiran-ukiran magis kini hancur, meninggalkan bekas-bekas gosong dan retakan. Kepala Desa Darmo dan para pengikutnya yang tersisa kini terduduk lemas, dikelilingi oleh warga desa yang marah dan kecewa. Mata mereka kosong, seolah masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kekuatan yang selama ini mereka andalkan telah lenyap, menyisakan mereka tak berdaya. Bawa mereka, teriak salah seorang warga, suaranya penuh amarah dan pengkhianatan. Dengan kasar, Kepala Desa Darmo dan kroni-kroninya diseret menuju balai desa. Mereka tidak lagi punya kekuatan untuk melawan, hanya bisa pasrah pada nasib yang menanti mereka. Aku memandang sekeliling, melihat wajah-wajah lelah namun lega dari teman-temanku. Kami telah melalui malam yang panjang dan mengerikan, namun kami berhasil bertahan. Farid tersenyum lemah padaku, sementara Dina masih gemetar, bersandar pada Randy untuk mendapatkan dukungan. Mbah Sumi berjalan mendekati kami, langkahnya pelan namun mantap. Matanya yang tua memancarkan kebijaksanaan dan kebanggaan saat ia memandang kami satu persatu. Kalian telah melakukan hal yang luar biasa, ujarnya, suaranya serak namun penuh emosi. Desa ini sekarang aman dari kutukan kegelapan itu. Kami tersenyum mendengar pujian itu, namun ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Meski ancaman besar telah berlalu, aku tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ini bukanlah akhir. Desa Sukmojoyo masih menyimpan banyak rahasia gelap yang belum terungkap. Aku menatap teman-temanku, melihat tekad yang sama terpancar di mata mereka. Mereka juga merasakannya, bahwa perjalanan kami belum berakhir. Ada sesuatu yang lebih besar yang harus kami hadapi. Kita telah memulai sesuatu yang besar, kataku, suaraku pelan namun tegas. Tapi perjalanan kita belum selesai. Kata-kataku disambut anggukan setuju dari yang lain. Kami tahu bahwa kami harus terus berjuang, terus melindungi desa ini dari ancaman yang mungkin datang di masa depan. Randy mengepalkan tangannya, matanya berkilat penuh tekad. Kita sudah melihat seberapa dalam kegelapan bisa merasuk ke desa ini, ujarnya. Kita tidak bisa membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Lisa mengangguk setuju, benar. Kita mungkin telah mengalahkan ancaman ini, tapi siapa tahu apalagi yang tersembunyi di balik bayangan desa ini? Kata-katanya membuat kami semua terdiam, merenungkan kemungkinan-kemungkinan yang mengerikan. Farid yang biasanya skeptis, kini tampak lebih serius dari sebelumnya. Kita perlu menyelidiki lebih dalam, katanya. Mencari tahu asal-usul kutukan ini, dan memastikan tidak ada lagi yang tersisa. Dina, meski masih tampak pucat, mengangguk setuju. Dan kita harus memastikan warga desa tidak lagi tertipu oleh janji-janji kosong kekuatan gelap, tambahnya. Mbah Sumi memandang kami dengan senyum bangga. Kalian telah tumbuh menjadi pelindung sejati bagi desa ini, ujarnya. Aku akan membantu kalian sebisaku, membagikan pengetahuan yang kumiliki. Dengan semangat baru yang membara di dada, kami meninggalkan tempat itu. Langkah kami mantap, siap menghadapi apapun yang akan datang. Desa Sukmojoyo akan selalu menjadi tempat yang kami lindungi, dan kami akan selalu siap melawan kegelapan yang mencoba menghancurkannya. Saat kami berjalan kembali ke desa, aku merasakan perubahan di udara. Bukan hanya karena fajar yang semakin terang, tapi ada sesuatu yang lebih, seolah desa ini telah terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Namun, di balik kelegaan itu, aku tahu bahwa petualangan kami yang sesungguhnya baru saja dimulai.
Beberapa minggu berlalu sejak malam mengerikan itu. Desa Sukmojoyo perlahan-lahan mulai bangkit dari keterpurukannya. Warga desa, dengan semangat gotong royong yang mengagumkan, bekerja keras membangun kembali tempat-tempat yang rusak. Mereka membersihkan sisa-sisa ritual gelap, seolah ingin menghapus setiap jejak kenangan buruk yang pernah menghantui desa mereka. Kehidupan mulai kembali normal, namun ada yang berbeda. Di balik senyum dan tawa yang mulai terdengar kembali, masih tersimpan rasa waspada. Mata-mata yang dulu polos kini selalu awas, seolah menantikan ancaman yang mungkin datang kapan saja. Suatu malam, aku duduk sendirian di depan rumah Mbah Sumi. Angin malam yang sejuk membelai wajahku, membawa aroma dedaunan dan tanah basah. Aku menatap langit berbintang, pikiranku melayang pada kejadian-kejadian yang telah kami lalui. Tiba-tiba, aku mendengar langkah kaki pelan mendekati. Mbah Sumi muncul dari balik bayangan, wajahnya terlihat serius di bawah cahaya remang-remang lampu teras. "Ara," katanya pelan, suaranya nyaris seperti bisikan, "ada sesuatu yang perlu kamu tahu." Aku menatapnya dengan penasaran, jantungku mulai berdebar lebih cepat. "Apa itu, Mbah?" tanyaku, berusaha menjaga suaraku tetap tenang meski rasa ingin tahu membakar di dalam dada. Mbah Sumi tidak langsung menjawab. Ia merogoh ke balik bajunya dan mengeluarkan sebuah benda. Sebuah buku kuno bersampul kulit yang sudah usang, dengan halaman yang menguning dimakan usia. "Buku ini," ujarnya sambil mengusap sampulnya dengan penuh hormat, "berisi banyak rahasia tentang kekuatan gelap dan cara melawannya. Ini adalah warisan yang harus kita jaga dengan baik." Dengan tangan gemetar, aku menerima buku itu dari Mbah Sumi. Beratnya terasa tidak wajar di tanganku, seolah bukan hanya kertas dan tinta yang ada di dalamnya, tapi juga beban pengetahuan dan tanggung jawab. "Apa yang harus aku lakukan dengan ini, Mbah?" tanyaku, suaraku terdengar kecil bahkan di telingaku sendiri. Mbah Sumi tersenyum, senyum yang penuh kebijaksanaan dan harapan. "Belajarlah dari buku ini, Ara. Dan ajarkan kepada yang lain. Kita harus selalu siap menghadapi kegelapan yang mungkin datang kembali." Aku mengangguk, merasakan beban tanggung jawab yang baru menyelimutiku seperti selimut yang berat. "Aku akan melakukan yang terbaik, Mbah," jawabku, suaraku kini lebih mantap, dipenuhi tekad yang baru. Dengan hati-hati, aku membuka halaman pertama buku tersebut. Tulisan kuno memenuhi halaman, disertai simbol-simbol dan gambar-gambar yang tak kukenali. Namun, entah bagaimana, aku merasa bisa memahaminya. Seolah pengetahuan itu mengalir masuk ke dalam diriku. Saat aku tenggelam dalam halaman-halaman buku itu, aku menyadari bahwa perjuangan kami mungkin belum selesai. Namun, kali ini kami lebih kuat, lebih siap. Pengetahuan adalah senjata kami, dan kami akan menggunakannya dengan bijak. Di kejauhan, aku mendengar lolongan anjing liar. Bukan lolongan ketakutan seperti malam itu, tapi lebih seperti pengingat bahwa malam masih menyimpan banyak misteri. Aku mengangkat pandanganku dari buku, menatap ke arah hutan yang gelap di kejauhan. Mbah Sumi, yang masih berdiri di sampingku, mengikuti arah pandanganku. "Ingatlah, Ara," katanya pelan, "kegelapan akan selalu ada. Tapi selama ada cahaya dalam hati kita, kita akan selalu bisa melawannya." Aku mengangguk, merasakan kekuatan dan keyakinan mengalir dalam diriku. Di malam yang tenang itu, di bawah sinar bulan yang bersinar terang, aku tahu bahwa kami telah menemukan harapan baru di tengah kegelapan. Desa Sukmojoyo mungkin telah melalui masa-masa gelap, tapi kini kami lebih kuat. Kami siap menghadapi apapun yang mungkin datang. Dan selama kami bersatu, selama kami memiliki pengetahuan dan tekad, desa ini akan selalu aman dari kekuatan jahat yang mencoba untuk menghancurkan. Dengan pemikiran itu, aku kembali menunduk, membaca halaman demi halaman buku kuno di tanganku. Malam semakin larut, tapi aku tahu bahwa ini hanyalah awal dari sebuah perjalanan baru. Perjalanan untuk melindungi dan menjaga, tidak hanya desa Sukmojoyo, tapi mungkin juga dunia di luar sana dari ancaman kegelapan yang mungkin masih menunggu. Tamat.